Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, sebelumnya mohon izin Ibu Arni Ikwati SPSI selaku coach pada agenda 3 kali ini. Mohon izin pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan terkait penugasan individu pada agenda 3 kemarin mengenai isu-isu yang terjadi pada unit kerja masing-masing. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Made Raditya Chandra Jiwa dari instansi PPDD kelas 2 Maluku Utara. Baik, ada 6 topik yang akan saya paparkan pada kesempatan kali ini. Yang pertama ada identifikasi isu, ada kondisi existing, ada dampak dari isu tersebut, ada lapisan isu, ada analisis isu, dan yang terakhir ada gagasan kreatif. Baik, topik yang pertama adalah identifikasi isu. Sebelumnya, izinkan saya menjelaskan sedikit. Pada saat ini saya bekerja di Balai Pengelola Transportasi Darat kelas 2 Maluku Utara, tepatnya di Satuan Kerja Pelabuhan Penyeberangan Rum. Nah, Pelabuhan Penyeberangan Rum ini menghubungkan antara Kepulauan Tidore dengan Kepulauan Ternate, yang dimana melayani 3 trip pada setiap harinya. Nah, pada Pelabuhan Penyeberangan Rum ini ada beberapa identifikasi masalah yang pada saat ini saya jabarkan ada 3 poin. Yang pertama, ada belum optimalnya proses pengarsipan dokumen SPB atau surat persetujuan berlayar di Pelabuhan Penyeberangan Rum. Yang kedua adalah belum optimalnya penyampaian informasi publik yang terintegritas di Pelabuhan Penyeberangan Rum. Dan yang terakhir ada belum optimalnya pelaksanaan dan pengisian survei kepuasan masyarakat oleh pengguna jasa terhadap pelayanan di Pelabuhan Penyeberangan Rum. Selanjutnya adalah kondisi existing. Nah, dari ketiga isu tersebut, itu memiliki kondisi existing yang berbeda-beda. Untuk isu yang pertama yaitu sebuah satuan pelayanan memiliki tanggung jawab yang besar dalam pelaporan dan pengordinasian terkait dokumen surat persetujuan berlayar atau yang sering disebut dengan SPB. Nah, untuk di Pelabuhan Penyeberangan Rum sendiri nantinya dokumen SPB itu sendiri akan dibawa ke kantor PPDD kelas 2 Maluku Utara, yang di mana di sana akan direkap, setelah itu akan diteruskan ke pemerintah pusat. Nah, untuk isu yang kedua, kondisi existing-nya adalah sebagai pelayan masyarakat, Satuan Pelayan Pelabuhan Penyeberangan Rum harus melakukan pelayanan yang optimal terutama dalam penyampaian informasi terhadap masyarakat terkait operasional pelabuhan seperti jadwal kapal, tarif kapal, ataupun zonasi dari pelabuhan itu sendiri. Dan untuk kondisi existing, isu yang ketiga yaitu kritik dan saran penumpang terhadap pelayanan yang diberikan merupakan hal yang perlu diterima dengan baik. Karena kritik dan saran yang menghasilkan masukan dan evaluasi itu dapat digunakan untuk menunjang fasilitas pelayanan, sarana dan prasarana yang ada di pelabuhan penyeberangan itu sendiri. Baik, selanjutnya ada dampak. Dari ketiga isu tersebut, itu memiliki dampak yang berbeda-beda untuk sekitarnya. Untuk isu yang pertama, belum optimalnya proses pengarsipan dokumen SPB di Pelabuhan Penyeberangan Rum itu menyebabkan terhambatnya kinerja para pegawai bila surat atau laporan tersebut dibutuhkan namun pengarsipannya pun belum baik. Nah, untuk dampak dampak yang kedua, untuk isu yang kedua, kurang optimalnya penyampaian informasi publik yang terintegritas di Pelabuhan Penyeberangan Rum itu menyebabkan pengguna jasa banyak yang mengalami keterlambatan dikarenakan ketidaktahuan jika ada perubahan jadwal secara mendadak. Nah, maka dari itu, para pengguna jasa harus menunggu beberapa jam kemudian untuk menunggu kabar selanjutnya. Nah, untuk dampak yang kedua ini, rawan terjadinya komplain akibat ketidaktahuan dari atau kemiskoman dari pengguna jasa dan pegawai atau petugas di pelabuhan. Baik, dampak yang ketiga, belum optimalnya pelaksanaan dan pengisian survei kepuasan masyarakat oleh pengguna jasa itu diakibatkan kurangnya kesadaran dari pengguna jasa untuk penyampaian aspirasi melalui saran dan masukan yang dimana itu menyebabkan penghambatan kinerja operator pelabuhan dalam melakukan evaluasi
dari segi pelayanan, sarana ataupun prasarana pelabuhan. Nah, yang selanjutnya ada lapisan isu. Setelah melakukan identifikasi isu yang terdapat pada pelabuhan penyeberangan Rum, maka selanjutnya akan dilakukan analisis lapisan isu menggunakan analisis lapisan USG atau urgensi, seriousness, ataupun dan growth dengan interval poin 1 sampai dengan 5, yang dimana poin 5 itu dapat diadakan sangat besar, poin 4 itu besar, poin 3 itu sedang, poin 2 itu kecil, poin 1 itu sangat kecil. Baik, dapat dilihat tabel di layar pada isu pertama, yaitu belum optimalnya proses pengarsipan dokumen SPB di Pelabuhan Penyeberangan Rum pada kriteria U atau urgensi, itu mendapatkan poin 3 yang dimana dapat diartikan sebagai isu kurang cepat berkembang. Dan untuk kriteria S ataupun seriousness, itu mendapatkan poin 3 juga yang dimana itu dapat diartikan sebagai isu cukup serius untuk dibahas karena tidak berdampak ke hal yang lain. Dan untuk kriteria G atau growth, itu juga mendapatkan poin 3 yang dimana itu dapat diartikan isu cepat berkembang untuk segera ditangani atau segera dicegah. Untuk isu yang kedua, itu kurang optimalnya penyampaian informasi publik yang terintegrasi di Pelabuhan Penyeberangan Rum pada kriteria urgensi atau kriteria U itu mendapatkan poin 3 yang dimana dapat diartikan sebagai isu kurang cepat berkembang. Dan pada kriteria S atau seriousness itu mendapatkan poin 4 yang dimana itu dapat diartikan sebagai isu serius untuk dibahas karena tidak berdampak ke hal yang lain. Dan pada kriteria G ataupun growth itu mendapatkan poin 4 yang dimana dapat diartikan sebagai isu yang cepat berkembang untuk segera dicegah. Dan untuk isu yang terakhir, itu isu ketiga yang dimana belum optimalnya pelaksanaan dan pengisian survei kepuasan masyarakat oleh pengguna jasa terhadap pelayanan di Pelabuhan Penyeberangan Rum. Pada kriteria U itu mendapatkan poin 4 yang dimana dapat diartikan sebagai isu yang mendesak untuk segera diselesaikan. Nah, pada kriteria S juga ataupun seriousness itu mendapatkan poin 4 yang dimana itu dapat diartikan sebagai isu yang serius untuk dibahas karena tidak berdampak ke hal yang lain. Dan untuk kriteria G ataupun growth pada isu ketiga ini mendapatkan poin 5 yang dimana isu sangat cepat berkembang untuk segera dicegah. Nah, dari ketiga isu tersebut, setelah melakukan analisis dengan menggunakan metode USG tadi, maka isu yang dipilih adalah isu yang ketiga yang dimana belum optimalnya pelaksanaan dan pengisian survei kepuasan masyarakat oleh pengguna jasa terhadap pelayanan di Pelabuhan Penyeberangan Rum yang dikarenakan mendapatkan total poin tertinggi. Selanjutnya adalah analisis isu. Setelah menentukan core isu. Baik, selanjutnya adalah analisis isu. Dari isu yang telah ditentukan tadi, kemudian kita akan mengidentifikasi kemungkinan penyebab isu tersebut akan menggunakan teknik analisis isu berupa diagram fishbone atau tulang ikan. Nah, fishbone ini merupakan metode yang digunakan untuk membantu memecah masalah yang ada dengan melakukan analisis sebab dan akibat dari suatu keadaan dalam sebuah diagram yang terlihat seperti tulang ikan. Yang dapat dilihat di layar itu terdapat 4 sebab. Yang pertama adalah man, yang kedua adalah method, yang ketiga adalah material, dan yang terakhir adalah environment. Yang dimana permasalahannya adalah belum optimalnya pelaksanaan dan pengisian survei kepuasan masyarakat. Baik, sebab yang pertama yaitu man, itu kurangnya kesadaran. Nah, kurangnya kesadaran di sini itu diartikan itu kurangnya kesadaran dari pengguna jasa dan dari petugas pelabuhan itu sendiri, karena terkadang dari petugas pelabuhan sendiri itu acuh tak acuh terhadap pelayanan yang mereka berikan kepada pengguna jasa. Yang selanjutnya ada metode. Nah, pada metode di sini itu pengisian secara manual dengan menggunakan kotak saran. Nah,
pengisian pengaduan masyarakat oleh pengguna jasa yang dilakukan secara manual dengan alat tulis dan kotak saran itu dirasa kurang efektif, apalagi pada masa modern seperti saat ini. Nah, pengisian secara manual ini dianggap tidak efektif dan efisien karena dinilai rumit dan buang-buang waktu. Yang tiga, itu sebab material. Jadi sering terjadinya keterlambatan evaluasi dari pihak pelabuhan. Nah, karena kesadaran pengguna jasa dan petugas pelabuhan yang rendah, serta pengisian pengaduan masyarakat masih dilakukan secara manual, itu menyebabkan sering terjadinya keterlambatan evaluasi dari pihak pelabuhan itu sendiri. Karena keterlambatan ini dikarenakan minimnya adanya masukan ataupun saran yang diberikan kepada petugas pelayanan pelabuhan. Maka dari itu sering terjadinya keterlambatan untuk kita atau untuk kita sebagai petugas pelabuhan untuk melakukan evaluasi. Dan untuk yang terakhir yaitu environment ataupun lingkungan. Nah, pada environment sendiri, kesadaran pengguna jasa yang rendah yang keterkaitan terhadap main tadi itu juga dapat diakibatkan karena belum pernah dilakukannya sosialisasi terkait pengaduan terkait penggunaan tata cara pengaduan masyarakat baik secara langsung ataupun berupa video digital yang bisa dilihat oleh seluruh pengguna jasa. Nah, maka dari itu penting nilainya untuk melakukan sosialisasi terhadap pengisian dan pelaksanaan pengaduan kepada pengguna jasa. Selanjutnya, setelah melakukan analisis isu, itu maka didapatkan gagasan kreatif dari isu yang dibahas tadi. Nah, gagasan kreatif untuk menyelesaikan core isu belum optimalnya pelaksanaan dan pengisian survei kepuasan masyarakat oleh pengguna jasa terhadap layanan di pelabuhan penyeberang rum adalah optimalisasi pengisian survei kepuasan masyarakat oleh pengguna jasa terhadap layanan di pelabuhan penyeberangan rum menggunakan barcode. Baik, selanjutnya keterkaitan isu. Nah, dari gagasan kreatif yang tadi didapat, itu berkaitan dengan manajemen ASN, yang dimana gagasan kreatif tadi itu berkaitan dengan manajemen ASN yang berhubungan dengan karakter profesionalisme sebagai seorang ASN. Karena dengan optimalisasi pengisian survei kepuasan masyarakat oleh pengguna jasa terhadap layanan di pelabuhan penyeberangan rum menggunakan barcode, itu kita dapat memahami, menjalankan kedudukan, peran, hak, dan kewajiban kita sebagai seorang ASN dengan menerapkan pengetahuan teknologi yang ada pada era modern ini. Selanjutnya itu keterkaitan isu dengan 4 pilar digital. Yang pertama, ada etika bermedia digital. Dalam gagasan kreatif ini, pegawai juga didorong untuk paham terkait pengetahuan dasar akan peraturan, regulasi yang berlaku, tata krama, dan etika berinternet yang akan digunakan dalam digitalisasi pelaksanaan dan pengisian survei kepuasan pelanggan di mana itu berhubungan dengan pilar digital dalam etika bermedia digital. Yang selanjutnya ada budaya bermedia. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam berkomunikasi dengan menjunjung nilai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan digitalisasi pelaksanaan dan pengisian survei kepuasan masyarakat itu merupakan pengimplementasian dari pilar budaya bermedia digital. Yang keempat ada perlindungan data terkait identitas pengguna jasa dalam pengisian dan pelaksanaan survei kepuasan pelanggan merupakan penerapan pilar digital dalam aman bermedia digital. Dan baik yang terakhir yaitu cakap bermedia digital. Nah, jika dikaitkan dengan Smart ASN, gagasan kreatif ini dilakukan dengan memanfaatkan teknologi dalam prosesnya, baik implementasi, sosialisasi, hingga evaluasi. Nah, hal ini merupakan bentuk dukungan peningkatan literasi digital pegawai.
yang dimana ini berhubungan dengan pilar digital skill dalam kecakapan pemanfaatan teknologi. Baik, sekian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata yang kurang berkenan di hati. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jika ada saran ataupun masukan, dipersilahkan. Ini saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.